Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu hasil lokasian yang baru dapat bulan Suro ini. Saya dapat dari daerah Kediri, sebuah pusaka yang cukup langka. Dapurnya mungkin sederhana, ini tilam upih, tapi pamornya tunggak semi deling full. Nah, kita lihat ya. Warangkanya Gayaman Solo. Ini pendoknya ini baru ya, karena gandarnya kemarin agak agak rusak, karena itu saya ganti. Pendoknya juga nggak ada, jadi saya setel lagi. Pamornya tunggak semi dengan besi yang dalam istilah orang keris dinamakan pusaka kapang janur. Besinya kapang janur karena lentur luas seperti janur. Nah, kita lihat ya, kita cek penampakan bilahnya. Ya, inilah pusaka berdapur tilam upih berpamor tunggak semi dengan material pamor yang full deling. Perkiraan saya tangguh Tuban Pajajaran guys, ini dengan besi sejenis kapang janur. Jadi besinya bagian bilahnya itu tipis dan lentur. Ini bisa dibengkokkan ya. Pusakanya ini bisa ditekuk. Dan tidak apa-apa. Pusaka kapang janur bisa dikembalikan lagi. Ini awalnya saya pikir ini karena faktor korosi ya bilahnya, karena itu bilahnya ke tengah ke atas itu tipis. Tapi setelah saya amati, sepertinya ini memang ori, besi-besi kapang janur atau besi-besi yang lentur seperti janur, luas, lentur ya material pamornya. Saya tundeling sangat ini. Kenapa begitu? Karena biasanya kalau korosi itu sifatnya dia tidak mengelupaskan besi, tetapi dia membuat semacam korosi yang membuat besi itu berlubang-lubang. Nah, seperti ini karena faktor korosi ini memang. Tetapi untuk bagian besinya yang luas lentur seperti janur ya, memang seperti itu perkiraan saya. Memang ada semacam, nah ini dilihat ya, ini bisa kita lihat, ini seperti ada bagian besi yang sudah mengelupas. Nah ini ya, tetapi kalau kita lihat baliknya ini utuh, besinya utuh ya. Perkiraan saya ada bagian di sini besi yang mengelupas sampai di sini. Kalau kita lihat penampakan sisi sebelahnya, karena masih utuh yang sebelah ini. Tetapi bilah tengah ke atas memang seperti sengaja dibuat benar-benar tipis. Kalau tipisnya bilah ini karena korosi, biasanya itu korosi itu tidak bisa dia mengelupas, kecuali kalau memang pusaka ini sengaja bagian material besinya dikelupas. Ini kan enggak ya. Dia goyang-goyang gini, goyang-goyangkan dia lentur ya.
unik, ini termasuk jenis langka menurut saya besi-besi kapang janur seperti ini, dan tidak patah ya. Meskipun ini saya tekuk seperti ini, dia tidak patah. Dia material besinya memang khusus. Di bagian ini memang ada semacam bagian besi yang terkelupas, tapi hanya sampai bagian ini kalau menurut saya ya. Bentar, saya fokuskan lagi. Ini bisa lihat kita di bagian baliknya. Yang kedua, sifat karat itu korosif. Memang bilah ini memiliki awalnya saya dapat memang banyak karatnya, tetapi dia sifat karat itu kan tidak mengelupas besi, tetapi menghancurkan material besi sampai dia berlubang-lubang. Nah, seperti ini kan. Ini faktor karat ini. Tetapi menurut saya ini pamor yang sebelah atas, nah ini saya pikir berkurang karena faktor korosi, bukan karena lapisan besi yang terkelupas. Jadi memang saya yakin memang dari awal empunya sudah membuat pusaka ini sebagai pusaka berjenis kapang janur berdapur tilam upih. Ada sinkronnya juga ya. Jadi keris berdapur tilam upih itu kan memiliki makna semacam nasihat agar seseorang dalam menjalani laku hidupnya senantiasa bersabar dan bersikap sederhana. Kemudian besi janur ini semacam mengingatkan atau memberikan nasihat juga agar kita dapat bersikap luwes, lentur terhadap segala macam situasi. Sementara pamor tunggak semi seperti ini memiliki maksud dan harapan sebagai simbol pamor panguripan, karena tunggak semi ini bermakna pohon yang sudah mati, yang sudah tunggak tetapi hidup lagi, semacam pengharapan agar kita terus bangkit, terus berusaha dan menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri dan maha membangkitkan. Jadi kita tidak boleh berputus asa. Ya, ini ya. Besinya ini nggak tahu, tiba-tiba aja kalau mereview pusaka ini fokusnya tiba-tiba sering hilang ya. Mungkin ada faktor-faktor frekuensi atau esoteri yang terus terang saya sendiri sebenarnya juga kurang paham ya masalah terkait esoteri. Berdapur tilam upih, gonjonya nyebit rontal ya. Nah, konon pusaka-pusaka dengan gonjo yang nyebit rontal ini adalah pusaka-pusaka yang bagus, pusaka-pusaka yang memiliki keistimewaan ya. Dia kelas pusaka kiai ya, istilahnya. Tidak, dan rata-rata tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Kerisnya ganteng, pamornya full undeling. Di bagian sorsoran kita bisa lihat selorok keabu-abuannya di bilah ini memisah tegas dengan warna hitam besi di tengah ya, dan putih pamornya yang deling nyinden mengkilat, tidak sekedar cerah pamornya tetapi deling nyinden ya. Bilahnya seperti ini ya penampakannya, gonjonya utuh, pesinya juga masih utuh. Pusaka berdapur tilam upih berpamor tunggak semi. Ada pamor juga logo membleng ya di pejetan, kita lihat ada logo memblengnya. Ini di sorsoran juga ada pamor bungkus yang hitam di tengah ini, satu sisi ya. Ini semacam rojo gundolo ini pada bagian sorsoran. Ada rojo gundolo seperti orang merangkak atau apa ini. Iya dek, awas dek, bentar dek ya. Ganteng ya pusakanya, indah.
endah namun wingit dan merbawani. Pusaka bagus, pusaka kelas kiai ini saya yakin dengan besi kapang janur, besi yang lentur, luwes, bisa ditekuk tetapi tidak patah. Tapi saya sarankan jangan sering-sering menekuk juga ya. Kita cukup tahu aja kalau besi ini besi kapang janur. Monggo kalau saya melihat ini ori sebagai besi kapang janur. Karena menurut saya yaitu tadi, kalau faktor bilah ini ada yang mengatakan tipis, seharusnya karat atau korosi itu tidak mengelupaskan besi tetapi mengikis. Kalau jadi ini ya, kelihatan ya ada korosinya di tepi pinggir dikit-dikit ini. Oke, sekian dari saya ya, review pusaka dapur tilam upih berpamor tunggak semi besi kapang janur tangguh Tuban Pajajaran dengan material full ndeling, bilah nyelorok, besinya juga Poland. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.